Ya, selamat siang. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Hybrid Mobile Programming, masuk week 11 ya. Terakhir kemarin tentang Angular Directive, gitu ya. Ada Eng-if, Eng-for, Eng-style, ya, Eng-style. Nah, sekarang kita akan masuk ke komponen communication. Ini nanti banyak belajar tentang pertukaran data gitu ya, pertukaran data antar komponen. Ini harus selesai harus melanjutkan yang minggu lalu gitu ya, harus melanjutkan yang minggu lalu untuk aplikasinya. Jadi mungkin biar aman saya upload ya untuk yang source yang dipakai sampai dengan minggu ini gitu ya, source yang dipakai sampai dengan minggu ini. Kalau misalkan ketinggalan bisa langsung pakai itu, tapi dicek dulu apakah bisa jalan atau enggak ya. Saya upload dulu source yang minggu lalu, selesainya minggu lalu sampai dengan ini bentuknya. Jadi kemarin belajar Eng-if. Eng-if-nya itu digunakan untuk sebelum ini ada ininya ya, di sini ada inputannya, cuma sekarang pas bikin ini sudah ada card, sudah Eng-for ini mungkin nggak terlalu dipakai lagi. Jadi Eng-if-nya kemarin dipakai untuk jika ada data harga yang berdiskon. Nah, di sini ada Eng-if untuk mencoret. Kayaknya saya salah, ada kelebihan kurung tutup. Bentar ya. Jadi ada di produk komponen HTML ya. Kemarin terakhir lewat YouTube, tapi ya kita karena libur, ada Eng-if di sini. Yang ini, yang atas. Eng-if di sini. Jika diskonnya lebih dari 0, maka dimunculkan price. Ya, jadi yang muncul ini, yang ini. Ya. Yang ini. Dan dikasih strikeout S ya, ada strikeout-nya. Ya, kemudian yang style itu kemarin dipakai untuk mengubah warna. Kalau ada perubahan warna, misalnya color ini. Kalau di sini misalkan butuh diubah-ubah di controller, nah itu harus menggunakan Eng-style. Ya, di sini ada color price. Di controllernya ada color price. Ini contohnya. Misalkan blue, ya, misalkan red. Nah, ini warnanya diubah-ubah. Warnanya diambil dari controller. Tuh, kemudian itu yang tadi mau menghapus 14 tadi, lupa ya. Produk komponen HTML. Ini ya kelebihan, makanya ada kurungnya tadi. Dan terus jadi lupa mau hapus itu. Terus yang ini juga font size, diambil dari font size ini, di mana itu akan bertambah kalau kita klik ini ya, bertambah. Itu Eng-style. Kemudian satu lagi Eng-for. Nah, itu kalau ada data, jadi elemen ini nanti akan di looping sebanyak looping dari Eng-for-nya ini. Di sini ada products, dimasukkan ke P. Kalau di slide mungkin produk ini. Lebih singkat saya pakai P. Kemudian di looping. Jadi ini datanya akan looping sebanyak jumlah elemen di products, jumlah anggota array di products. Kemudian bisa diambil indeks untuk mengambil looping ini kan ada nomornya, urutannya. Nah, itu bisa diambil
menggunakan indeks. Nah, diambil sebagai I. Nanti ini terpakai di mata kuliah hari ini pas waktu bikin delete. Waktu bikin delete itu untuk latihan yang dikumpulkan. Nanti I-nya ini akan lebih kepake. Nah, ini saya zip dulu ya untuk source-nya. Saya upload di ULS, misalkan belum sempat pegang gitu. Ya, biar nggak terlalu ketinggalan. Ionic Blink source. app atau di atas saja ya, app yang saya zip. Gini deh. Zip. Nah, ini kan cukup sedikit ya, cuma 10 kilo. Saya upload di ULS ya. Kalau yang sudah selesai ya nggak usah pakai yang di situ aja. Ini masih ada resiko nggak jalan juga kalau di copy, mungkin ada perbedaan apa gitu. Tapi dicoba dulu daripada belum sama sekali. Oke. Nah, ini ada tugas hapus ya, nanti di bagian akhir saya masukkan di sini sebagai source app sampai dengan ini sampai dengan app Ionic jadi sebelum week 11 maksudnya. Oke. Ya, kita akan mulai. Itu sudah ada di UNS untuk source-nya sampai dengan bentuk begini. Jadi disiapkan asetnya. Sudah ada belum ya? Oh, nggak ikut ya asetnya ya. Asetnya cari sendiri untuk gambar-gambarnya. Tuh. Ya, kopikan aja juga nih, folder image. Cari sendiri aja deh. Gampang kok carinya, biar lebih sesuai. Ini kan kadang ngawur juga. Ya. Oke. Hari ini kita akan coba memasukkan data. Sampai dengan memasukkan data dan menghapus data sebagai latihannya. Ya, tapi masih di dalam array of object. Jadi kita bikin array of object. Ini bentuknya array of object yang di-share antara dua komponen. Jadi ada komponen untuk ngisi data sama komponen yang ini. Itu saling sharing object gitu ya. Nah, bagaimana ditambah di sini kemudian keluar sebagai data baru di paling bawah. Oke, sebelum masuk ke situ
kita belajar dulu tentang yang ini. Data model. Ya, jadi kemarin kita bikin objek produk itu ada di produk sendiri. Jadi dia variabel private, variabel lokal gitu. Variabel lokal yang ada di produk komponen. Dia nggak bisa diakses oleh yang lain. Nah, ada kalanya kita bikin komponen itu saling menggunakan data, gitu ya, saling menggunakan data yang sama, saling sharing data. Ya, jadi kemarin ini kita taruhnya di produk, ini toh, produk komponen PS ya ini. Nah, ini nanti kita harus pindahkan, ke lebih global, yaitu ke root ya, atau di app komponen TS. Nah, kita akan taruh di sini. Ya. Nah, caranya sekalian nanti kita bikin yang namanya data model. Jadi biar mengikuti paradigma MVC, maka data harus diatur dan diolah secara benar. Setiap data sebaiknya memiliki kelas representatifnya sebagai blueprintnya. Ada modelnya sebagai ya paradigmanya kan M ini kan model view control. Modelnya ya kita harus bikin gitu dia sebagai representasi dari nanti kalau ada datanya, database-nya juga dia direpresentasikan dalam model juga nanti. Nah, supaya kelas itu bisa digunakan berbagai komponen, jadi reusable ya, dan juga konsisten bentuknya, maka kita akan membuat model sebagai bentuk datanya. Ya. Kelas ini bisa disebut angular model. Nah, kalau mau bikin kelas, nah itu begini bentuknya, kelas produk model, ada variabel data membernya, kemudian ada konstruktornya. Ya, ada konstruktornya. Tapi juga bisa lebih singkat, bentuk begini langsung. Ya. Jadi di sini ada langsung publik-publiknya ini dimasukkan langsung ke dalam konstruktor di sini. Ya. TypeScript begini sudah bisa membuat macam-macam ininya, sudah bisa diakses sebagaimana saat kita bikin seperti ini. Begitu. Ya, jadi nanti termasuk saat menggunakan TS gitu ya. Kita bikin variabel di dalam konstruktor itu langsung bisa diakses oleh fungsi-fungsi di dalam kelas tersebut. Ya, meskipun publiknya itu di dalam konstruktor. Ya, nanti akan kita pakai juga untuk bentuk begini. Kok bisa ada variabel yang dipublik di konstruktor tapi kok bisa diakses? Memang di TypeScript bisa begitu. Ya, jadi ini disiapkan dulu. Ya, disiapkan, bikin file namanya bukan, namanya product.model.ts. Mana tadi ya? Nah, ini app product.model.ts. Buat dulu modelnya ya. File-file biasa begitu disimpan sebagai product.model.ts. Ya, bikin file baru di bawah app, jadi di sini klik kanan new file, di kopas saja. Ini semua yang ada di slide ini bisa dikopas. Jadi nanti mungkin yang kita fokuskan itu alurnya ya, alurnya agak bulat, bukan bulat sebenarnya, cuma ini sesuatu alur yang baru begitu. Mungkin nggak terlalu familiar alurnya.
ke sana ke sini begitu. Ya, bukan bulat sebenarnya. Ya, sebut saja bulat dulu nggak apa-apa lah. Belum terbiasa gitu ya, alurnya belum terbiasa. Jadi mungkin fokusnya ke memahami alur, sementara untuk coding-codingnya nanti bisa kopas semua, gitu ya. Ya, pertama yang bisa dikopas ini untuk model kita bisa ambil dari sini, di sini manual, silahkan dibuat manual, ya ditaruh di sini ya, kita simpan di app. Ya, product.model.ts. Bisa dikopas semua dari slide, jadi kayaknya nggak perlu saya kopaskan ke chat ya. Tuh. Kemudian kalau mau menggunakan model itu harus menggunakan import, ya import nama objeknya product model from ini filenya. Ya, mengapa menggunakan titik-titik? Karena kita komponen, di mana komponen itu kan masuk ke folder. Jadi app udah project ya, ini kan masuk ke folder. Makanya untuk naik, sementara model tadi ada di app, ya ada di sini app / product model TS. Makanya di sini ada titik-titiknya, ya ada titik-titiknya, naik satu bapak. Ini di copy, ditaruh di model product.component.ts. Nah, itu. Jadi pertama kita akan mencoba membuat model. Ya, membuat model. Ini bentuknya masih array berupa array biasa begitu ya. Array of object. Objeknya juga bentuknya begini, langsungan. Nah, untuk bentuk berikutnya, kalau kita pakai model, array of model, ya, product adalah produk model berupa array, ada di bentuk kurung kotak, kurung siku 2 kali, kan berarti array ya. Produk ini berupa array of product model dengan isi langsung bisa di new, produk model, realme, harganya, diskonnya, file gambarnya. Nah, ini cara untuk membuat objek produk model yang baru. Dan di situ langsung dimasukkan ke dalam array di sini. Nah, ini kita kopas menggantikan produk yang ada di sini. Nah, ini lebih mempunyai bentuk yang lebih bagus gitu. Kalau dari sisi struktur apa namanya MVC gitu. Tapi belum, ini masih sekedar membuat objek berupa array of model, array of product model ya. Nanti ini masih berada di dalam komponen produk, ya, belum bisa diakses dari yang lain juga. Ya. Jadi fokus yang pertama itu adalah membuat model dan menggunakannya untuk menjadikannya array. Ya. Secara tampilan di aplikasi
tetap berlaku seperti sebelumnya. Ya, kita coba ya. Malah ada error. Oh, enggak ada. Tampilan di aplikasi berlaku seperti sebelumnya. Gitu. Ya, enggak ada perubahan. Tapi kita sudah menggunakan model. Ya, begitu. Perubahannya apa? Enggak ada. Tapi kita sudah menggunakan model, bentuk model. Atau sebut juga dengan kelas, gitu ya, kelas model. Nah, ini masih berada di dalam komponennya sendiri ya. Agar bisa dipakai oleh komponen lain, maka harus ditaruh di tempat yang lebih umum, misalkan di root. Hari ini kita taruh di root, minggu depan kita pindah lagi. Jadi pindah dua kali dari produk, pindah ke root, biar mungkin memang bisa dipakai untuk beberapa komponen, tapi dia ada di root. Nanti ada konsep yang lain di minggu depan dipindah lagi ke lebih atas dalam bentuk service. Ya, bentuknya service. Nah, dari service nanti itu connect ke database. Ya, dari service connect ke database. Jadi disiapkan begitu. Kalau misalkan nggak butuh database, cuma sampai ke root saja, bisa pakai yang cara di minggu ini. Kalau memakai database, nanti menggunakan cara di minggu depan yang ada di service. Begitu. Nah, untuk ini nanti pasti dipakai semua untuk proyeknya. Proyeknya sudah kita bahas dengan dosen pengajar yang lain. Tetap untuk membuat persis seperti UTS. Ya, persis seperti UTS, cuma menggunakan. Jadi kalau misalkan masih agak longgar, itu bisa disiap-siapin dahulu. Ya, bisa disiap-siapin tampil sebagainya, komponen-komponennya. Ya, bentuk-bentuknya dulu. Mungkin datanya masih di lokal, masih di set langsung, belum ke database dulu, bisa mulai dibuat dulu begitu. Ya, jadi persis seperti yang kemarin di UTS yang sudah kemarin hasilnya dipakai lagi. Cuma bentuknya kita pakai strukturnya pakai Angular, platformnya Ionic. Ya. Begitu. Untuk yang pertama ini mestinya masih cukup gampang nanti. Cuma bikin model, file model, ya dibikin. Kemudian ada perubahan di produk komponen TS. Untuk makainya ada import sama ini produknya diganti dari slide juga. Bentuknya begini. Oke ya, begitu. Selanjutnya kita akan masuk ke interkomponen binding. Ya, jadi bagaimana sebuah komponen itu dia bisa mengambil data yang sudah disediakan di root. Dalam hal ini nanti produk ini itu kita pindah ke root, dan saat komponen produknya pakai, dia akan dikirimi data oleh root. Begitu. Ya, jadi selama ini kita hanya membuat binding controller dengan tampilan itu ya, tapi di dalam sendiri. Nah, berikutnya nanti kita akan melakukan binding antar komponen. Jadi di rootnya app komponen, di situ ada produk model. Produk model dipakai di komponen produk. Nah, baru tampilkan komponennya produk dan menampilkan. Tapi produk modelnya ada di sini, datanya juga ada di sini. Begitu. Ya, nanti kalau mau dipakai oleh komponen yang lain, nah itu bisa karena dia sudah ada di bapaknya di sini. Gitu.
Ya, jadi secara default setiap variabel atau properti di dalam komponen hanya bisa di-binding di lingkungan komponen itu sendiri. Agar properti atau variabel diperbolehkan di-binding dengan komponen lain, kita harus memberitahukan Angular, misalkan dengan menambahkan dekorator input pada variabel yang ingin diekspos. Jadi kita harus menerima data. Kalau mau menerima data harus ada tambahan input ya di waktu di sininya di atasnya. Ada inputnya. Di sini ada input. Kalau mau mempunyai data, kita juga kasih namanya output gitu. Nah, oke, sekarang kita kopas dulu, kita pindahkan datanya ke dalam app komponen TS. Data yang ada di mana tadi? Produk komponen TS. Yang ada di produk komponen TS di sini. Ini di-cut. Kita pindahkan ke app komponen TS. Ya, dipindah ke rootnya. Kok ini merah-merah ya? Karena kita belum mengimport produk model. Ya, belum mengimport produk model. Ya, bisa dikopas dari produk komponen TS yang tadi. Di atas tadi kan ada ya. Cuma yang ini kan pakai titik-titik karena naik ke atas ya. Kalau yang di sini, kalau yang di app komponen kan nggak perlu naik karena memang sejajar sama dia. Ya, ini kan ada merah-merah karena memang filenya nggak perlu titik-titik, titik saja ya. Gitu. Titik slash itu kan di dirinya sendiri. Ya, ini importnya. Jadi ini sudah pindah ke sini. Sudah ke error karena sudah diimport produk modelnya. Ya, kalau sudah, oh ya, namanya kita ganti menjadi produk phone. Nah, biar beda. Kenapa kok biar beda? Biar nanti saat kita kirim ada perubahan. Jadi di sisi komponen produk komponen, di sisi produk komponen nanti tetap menggunakan produk. Ya, nanti tetap menggunakan produk, tapi di sisi bapaknya kita coba ganti datanya namanya produk pun. Ya, biar kelihatan beda saja nanti. Tetap produk pun nggak apa-apa, cuma nanti waktu jalan mungkin kalau sama nama variabelnya sama agak membingungkan. Gitu. Ya, ini variabel bebas, jadi kita bebas ngasih nama apa, gitu ya. Kita sementara kasih nama produk pun yang berada di root. Ya, next. Untuk menerima data di dalam produk komponen TS harus ada tambahan input dekorator. Nah, ini yang tadi di depan tadi diimplementasikannya di sini. Setelah on init ada koma input. Ya, kita masukkan. On init ada input. Kemudian akan dimasukkan ke sebuah variabel produk, di mana dia juga sebuah input ini ya. Nah, ini variabel di dalamnya tetap produk. Karena sudah kadung menggunakan produk kan di sini di komponen ini. Nah, ini kan sudah pakai produk. Diganti juga nggak apa-apa sih, tapi ini juga harus diganti. Tapi ya tetap sama di situ, maka menggunakan
sorry, add input products. Oh, ada kurungnya. Ini. Jadi produk ini adalah sebuah propertinya dia juga, properti dari produk komponen yang isinya nanti akan diambil sebagai inputan, ya, sebagai inputan dari tempat lain, dari root saat dipakai. Saat dipakai di input. Nah, pakainya kapan? Pakainya itu kan saat ini app komponen HTML. Di sini, nah dia di sharing di sini. Ya, produk diisi dengan mungkin apa saja ya? Oh, kurung apa namanya? Kurawan. Produk diisi dengan produk pun ini kan di server ya, bukan di server. Ini kan di root ya, app komponen HTML kan root, dia binding dengan app komponen TS toh. Nah, ini berarti dari komponen app komponen TS dari sini. Ya. Ini dikirimi dari app komponen TS dan dia dimasukkan sebagai objek produk di app produk. Jadi app produknya itu semacam dikirimi parameter dengan ini, dikirimi data. Ya, dikirimi data dimasukkan ke data member atau properti produk. Produk ini dimasukkannya ke sini. Nah, di sini input products. Maka produk ini nanti akan mempunyai data yang ada di sini. Nah, begitu. Nah, ini penjelasan. Jadi membuat binding antara array produk dengan variabel produk. Di app komponen produk pun dimasukkan ke produk yang ada di produk komponen lewat ini tadi. Ya, ini istilahnya adalah custom property binding. Ya, custom property binding. Properti yang ada di komponen diisikan dengan data yang ada di root. Ya. Jadi ini diambil dari app komponen TS, dimasukkan ke app produk. App produk nama variabelnya ini. Ya, begitu. Jadi datanya tetap bisa kepakai, tampilannya nggak ada perubahan. Ya, susah-susah dari tadi ditambah-tambah tapi nggak ada perubahannya. Ya, tapi dengan bentuk ini kita sudah menyiapkan datanya ada di root dan itu akan membuat bisa dipakai oleh komponen yang lain. Ya, misalkan ada bentuk apa ya, tabel, misalkan bentuk grid gitu ya, bentuk grid nggak ada gambarnya, misal produk grid komponen, nah, itu bisa dengan gampang menggunakan itu tadi. Caranya menggunakan ini produk grid misalnya, ya, dikasih input, kemudian di sini ada input produk, itu juga ya. Terus tampilannya, tinggal ngurusi tampilannya produk grid komponen. Nah, datanya dari mana? Datanya sudah dikirim tadi saat dipakai, ya, saat dipakai di app komponen HTML. Jadi ini bisa dimasukkan lagi ke komponen yang lain, misalnya app produk grid gitu, ya dimasukkan lagi.
Jadi konsisten datanya konsisten. Satu data dipakai untuk semua. Begitu ya. Ada chat. Bentar, saya bacanya dulu. Error di bagian APP komponen TS. APP komponen TS, errornya mungkin ini. Diimport dulu modelnya. Ini Pak izin share screen. Oke, bentar. Oke, silahkan. Produk model, memang gitu ya, pakai K ya? Iya. Oke. Di filenya, mana? File modelnya memang produknya. Iya, Pak. Mana lihat? Produk model TS, produk model, oke. Terus di APP komponen TS. Lihat APP komponen TS. Importnya mana? Produk model. Oke, yang error di produk model. Produk model 25 itu ya. Coba itu pakai apa? Titik slash di importnya tadi titik slash terus produk. Harusnya sih sama sih titik slash. Nah gitu. Tapi satu tingkat, Pak. Satu titik. So, errornya nggak keluar ya, nggak ada garis-garisnya. Titiknya satu aja. Nah, nggak keluar ya masih ada. Sudah nggak error tapi gambarnya nggak keluar. Belum di itu, pas pakainya ada di app komponen HTML, app komponen HTML. Produk HP, sudah betul ya itu ya. Ya sudah, Pak. Produk HP namanya ya memang. Lihat app komponen TS lagi, produk HP, produk model. Pakai aset. Nanti itu gampang, nanti kalau error gambarnya paling kosong gitu. Apa-apa biarin dulu. Waktu itu Produk sudah. HP, produk HP. Kalau yang di produk komponen TS, inputnya sudah ya. Add input produk kurang produk model. Itu ada chat kurang produk model. Kembali ke yang mana? App komponen TS. Ya situ. Oh, ini masih belum bentuk array ya. Produk model sama dengan ada kurung kurawalnya depannya. Nah, kiri. Nah, di situ. Nah, kurung kurawal 2 kali. Bukan. Itu WFP. Di kurung, bukan kurung kurawal, kurung siku maksud. Kurung siku, kurung buka siku, kurung buka, kurung tutup siku. Nah, gitu. Nah, coba lagi.
munculnya apa errornya? Iya, masih. Kan ono error ya. Datanya saja dia yang nggak dikenal kayaknya ini. Coba lihat anunya, HTML-nya. Jangan-jangan ambil objek yang lain lagi. HTML, produk komponen HTML. Oh ya, belum dirubah sih, Pak. Produk itu berarti. Ya, Kalau ngambilnya dari global gitu, nggak perlu ditambahi apa gitu, Pak? yang mana? Kan ini sudah dikirim, jadi kayak ambil lokal saja. Oh, Belum. sudah. Produk. Mana tadi? Mana tampilan? Oh, oh iya. Sudah, sudah looping tadi. Apa? Itu sudah ya. Sip. Keren. Ya, sih, Pak. Oke. Ada yang lain? Sebelum masuk ke ini lebih mulet lagi nanti. Habis ini event binding, custom event binding. Kata tadi itu custom property binding. Ya, custom property binding untuk memasukkan data produk. Ya, properti produk masukkan dari root ke komponen bawahnya. Ya, yang berikutnya custom event. Nah, custom event nanti itu eventnya akan membuat perubahan data, kemudian ditangkap perubahannya. Datanya yang berubah bisa juga diambil, kemudian melakukan sesuatu. Ya, kita akan masuk ke, ini ada alias, nggak terlalu penting, nggak usah dicoba ya. Kita juga bisa membuat alias. Jadi kalau ada input, dikasih apa ini, dalam kurung pilih namanya, aliasnya plot. Nanti kita bisa pakai prod, jadi bukan produk tapi prod. Ya, begitu biar nggak tahu, biar lebih beda lagi. Oke, langsung saja ke sini. Custom event binding. Yang tadi sudah kita lakukan itu one way binding dari root ke komponen produk menggunakan custom property. Nah, kita juga bisa menggunakan custom event yang ada di komponen, event yang ada di komponen itu bisa ditangkap. Terus kemudian mungkin kalau mau ada perubahan data juga bisa diambil datanya. Kemudian event itu bisa juga mengubah data. Nah, misal mengubah datanya itu dipakai oleh komponen lain sudah bisa otomatis juga berubah. Ya, pertama kita nanti akan membuat komponen baru. Ya, jadi komponen baru ini adalah komponen untuk menambah data baru, menambah data produk baru. Nah, saat menambah data produk itu kan punya event ya, event on kliknya ini dia akan memberikan suatu event dan sekaligus bisa mengirim data yang ada di sini. Jadi eventnya mempunyai parameter. Nah, event nanti akan diambil oleh root ya. Eventnya nanti akan ditaruh di
di sini, akan ditaruh di sini, gitu. Misalkan nanti ada app, namanya tadi kan app product form. Nah, di sini ada event nanti, ada event. Ini ada event yang dibikin, terus ditangkap sama root begitu. Bentuk ini kan mirip dengan event binding yang pernah kita pakai saat di produk juga ya, produk komponen, ada text box di bawah itu. Nah, ini mirip begini. Ya, mirip begini. Jadi ini adalah eventnya nanti tertangkap oleh root. Nah, rootnya nanti mengupdate data. Jadi data yang dikirim dari form produk nanti ditangkap oleh input, kemudian dimasukkanlah ke sini, produk model sini. Nah, jadi array-nya akan bertambah. Elemen dari array-nya akan bertambah, begitu ceritanya. Belum ke database ya, belum ke database, ini baru menambah data di array of product model. Nah, kita bikin dulu komponen barunya. Dimatikan sebentar untuk Ionic-nya. Ya, di Ctrl Y dulu, Ctrl C, terus Y, terus di generate komponen product form. Ya, generate komponen product form. Enter. Ya, ditunggu ya. Nah, itu sudah. Kita akan dibuatkan 4 file. Ya. Ini bisa kembali di save. Ya, nggak lupa. Bisa di save lagi. Nah, kita sudah punya komponen product form. Di situ sudah ada source untuk bentuk formnya. Ini nyambung ya. Ini kemudian disambung dengan ini. Bentuknya kita menggunakan ya sesuai dengan contoh yang di Ionic. Untuk input form ada ion item, kemudian ada labelnya, kemudian ada inputnya. Nah, inputnya ini langsung dibuat sebagai two-way binding. Jadi begitu ada orang nulis input, begitu orangnya nulis di misalkan di textbook nama product name, nanti kita punya product name, punya variabel product name yang langsung otomatis berubah. Ya, biar bisa begitu, maka ada modelnya di sini. Begitu juga dengan product price. Ya, jika orang nulis product price, harganya di situ, langsung ada variabel product price yang ada di controller yang ya itu nanti akan berhubungan dengan ini. Di product form komponen TS-nya ada variabel-variabel ini. Ya, gitu ya. Mungkin ini dulu ya, biar nggak error mungkin ya. Bisa ini dulu, kita copy. Ya, kalau yang ini tadi, kalau di copy ini akan agak ada merah-merah. Merah-merah. Ya, ini dulu aja di copy. Product form komponen TS dibuka. Nah, ini ya. Product form komponen TS. Oke. Ditaruh sebagai data member atau properti di situ. Ada product name, product price, product URL, product dis. Terus
tampilannya ambil dari slide sebelumnya tadi untuk ditaruh di produk form.component.html. Produk form komponen HTML. Ya, ini textbook biasa. Kemudian yang ini biar agak beda, saya bikin bentuknya kayak range gitu. Apa namanya? Scroll range bar slider begitu. Range slider. Ya. Copy, ditaruh di bawahnya. Ya, disimpan. Terus kita pakai. Jangan lupa kalau mau pakai ditambahkan dulu di app modul TS. Ya. Ada modifikasi dulu di app modul TS biar bisa dipakai. Kemudian tempatnya ditaruh di atasnya komponen produk. Jadi bentuknya nanti begini. Ada formnya di atas, kemudian ada list produknya di bawahnya. Nah, sebelum ditaruh harus kita tambahkan dulu di app modul TS. App modul TS itu nggak ada yang bisa dikopas dari situ, jadi kayaknya manualnya. Kopas saja dari yang lainnya, yang mirip-mirip, misalkan dari ini produk komponen. Nanti saya kopaskan di widget ya. Ini jadi produk form komponen, ini produk form, ini juga produk form. Ya, saya kopaskan di chat ya. Import untuk di app modul TS. Kemudian ini juga perlu ditambahkan di sini declaration. Nah, di declaration ya ditambahkan sendiri ya. Kita kasih koma produk form. Nah, itu produk form komponen. Terus kita pakai ya. Ditaruh, tadi bilangnya di mana? Di atas komponen produk. Jadi dibuka di app komponen TS-nya, app komponen HTML, app komponen HTML. Ditaruh di atas produk, tapi di bawahnya tanggal ya, berarti taruh sini. App produk form. Ya, gini aja dulu, nggak ada parameternya dulu. Buat dicek apakah bisa jalan dulu ya. Oke. Kita cek dulu tampilannya. Nah, ini tampilannya. Produk name masukkan di sini, produk price masukkan di sini, produk URL masukkan sini, diskon dipilih. Terus nanti klik tombol simpan. Saat klik tombol simpan, itu dia punya semacam fungsi. Ya, fungsinya nanti emit di broadcast begitu. Aku punya fungsi yang jalan, punya event yang jalan begitu. Nah, event tadi ditangkap oleh bapaknya. Bapaknya nangkep perubahannya, bukan perubahan, ada data baru, nangkep ada event dan ada data baru bersamaan dengan event tadi, diambil, terus dimasukkan ke data produk. Mungkin kita perlu siapkan dulu foto yang lain.
ya. Nanti karena di sini kan ada URL ini, produk URL, tapi kan bukan merupakan upload file ya, bukan merupakan file. Jadi sementara kita siapkan dulu fotonya. Kita nanti mau masukkan data apa, fotonya disiapkan dulu, ditaruh di image. Itu ya. Apa enaknya ini? image.google.com, cari Redmi 9. Di sini ada Redmi berapa? Oh, sudah salah. 8, Samsung 10. Redmi 9 gitu deh. Redmi Note 9. Oke. Ini saja ya. Save image as. Saya taruh di yang tadi. SRC asset image. Saya kasih nama Redmi 9. Sudah siap, ada tambahan gambarnya. Oke, selanjutnya modding lagi. Nah, cek tampilannya sudah. Klik, kita nanti akan membuat objek baru, produk model baru ya. Jadi bikin, kasih aja namanya P, add P, tambahkan new product model, diambil isinya dari product name, parameter, harga, ada diskon atau enggak. Karena diskonnya tadi itu berupa angka dari 0 sampai 100 ya. Padahal diskon itu kan 0, maka perlu dibagi dengan 100. Kemudian URL-nya. Nah, maka jadilah P ini produk objek yang baru begitu. Dari data-data yang diinputkan tadi. Terus dikosongi lagi ya. Tampilannya dikosong. Produk name jadi kosong, produk list jadi 0, produk URL kosong, produk diskon jadi 0. Oke, ini ditaruh. Nanti kita panggil saat on click. Masuk di produk form komponen TS. Ya, masuk situ. Ini ada produk model ya, kita belum import. Di slide ada enggak tadi? Enggak ada. Ya, ditambahkan sendiri ya. Karena ini memerlukan produk model, maka kita perlu import dulu. Bisa ambil lagi dari produk model, produk komponen TS. Ya, bisa kopas juga dari yang ini kan sama sejajar, naik dulu satu gitu kan. Saya ambil dari produk komponen TS importnya. Ini ya, saya kopas. Saya taruh di atas ini. Nah, ini. Jadi ini sebenarnya gini, biar agak rapi. New. Nah, di sini. Parameternya kan 4 ya. Begini mestinya. Nah, dibentuklah produk model, kemudian dikosongi lagi. Ya, karena ini binding ke komponen, ya ini. Two-way binding pakai yang model, maka begitu kita isi
Begitu kita isi, yang di sini kan langsung berubah. Nah, langsung ada isinya juga, kayak gitu. Terus makanya kita bisa langsung create produknya. Tinggal pakai produk name, produk price, produk diskon. Ya, saat on kliknya. Saat on klik kita bisa langsung ambil ininya. Karena sudah otomatis terisi ya, karena adanya model ya, two-way binding. Adanya model otomatis terisi, maka kita tinggal mengambil isinya dan dijadikan sebuah objek, ya, objek paint. Oke, next. Kita tambahkan on kliknya. Buka lagi produk form komponen HTML. Tambahkan on klik pada tombol simpan. Ini ya, tombol simpan, saya tambahkan on klik. Saat on klik memanggil add product. Nah, ini masih ada di dalam komponen produk form ini sendiri. Jadi perubahan datanya nggak diketahui, bapaknya nggak ngerti dia lagi ngapain, begitu ya, nggak tahu kalau ada komponen baru. Sampai di tahap ini masih begitu. Biar tahu, selanjutnya harus di semacam broadcast gitu ya, semacam diberitahukan ke bapaknya. Nah, itu menggunakan emit event. Jadi objek produk yang terbuat tadi itu harus di broadcast agar bisa ditangkap oleh root. Nah, itu menggunakan event emitter. Jadi ini merupakan semacam fungsi untuk memberitahukan ke bapaknya bahwa aku ada objek baru begitu. Nanti objek barunya diambil melalui custom event binding dari anak ke bapaknya. Ya. Kita akan menyiapkan itu event emitternya. Tambahkan event emitter ya di dalamnya import yang tadi ada on init di atas. Mungkin nanti juga ada output karena dia akan mengeluarkan sesuatu. Tapi ini event emitter dulu. Tambahkan event emitter yang produk model tadi sudah ya. Jadi tambahkan ini aja dulu. Kemudian kita bikin sebuah variabel namanya product created, yaitu saat produk tercreate. Saat produk tercreate itu adalah sebuah event dengan ada parameter produk model. Jadi eventnya ini dia ada data baru dalam bentuk tipe datanya produk model. Copy dulu event emitternya, ditaruh di produk komponen TS. Ini ya, taruh sini event emitter. Terus bikin variabel product created. Ya, di sini. Di bawahnya add product juga boleh. Mungkin biar lebih rapi. Nah, ini add product. Di sini ada product created. Ya, product created adalah sebuah event. Event tersebut namanya product created. Nah, event ini mempunyai data dengan tipe data produk model. Begitu. Terus kapan dia di raise gitu ya? Eventnya ini baru disediakan saja bahwa ada event ini. Tapi kapan eventnya ini dimunculkan? Nah, cocoknya dimunculkan saat setelah kita membuat produk, setelah add produk baru. Ya, maka ditambahkan
di bawahnya fungsi, di dalam fungsi add product tapi bagian bawah, ini adalah meris eventnya, jadi mengeluarkan eventnya. This.productCreated.emit dengan parameter yang dikirim adalah P ini. Ya. Jadi parameter dari event ini bisa macam-macam. Di sini kita akan menggunakan tipe data P, produk model tipe datanya. Nanti saat di tugas, ini lebih sederhana. Tugas kalian cukup untuk hanya mendelete saja parameter emitnya integer biasa. Ya, jadi kapan event produk tertentu dihapus, nah itu kalian bisa bikin event emit dengan parameter integer. Integernya diambil dari indeks ya, dari ID bisa diambil dari ID dari produk yang ada di array. Ya, saat looping kan ada indeks tadi, nah itu bisa diklik, bisa nanti bikin tombol hapus, diklik, melakukan event emitter, tipe data integer saja. Gitu. Kalau yang ini lebih sulit, event emitter, tipe datanya produk model. Ya nanti yang di delete nanti, ya ini tipe datanya number. Mungkin bikin namanya produk deleted. Ya itu nanti saat di tugasnya. Produk deleted sama dengan new event emitter integer ya, karena yang dikirim cuma butuh ID indeks array. Itu ya, sekalian jelasin yang tugas tadi. Untuk yang ini lebih rumit, eventnya itu meris event sekaligus ada data baru yang dikirim. Data barunya dalam bentuk tipe datanya produk model. Ini kita taruh di sini ya. Jadi ini adalah deklarasi dari eventnya, mungkin lebih cocok agak di atas ya. Nah, di sini deh. Jadi deklarasikan dulu, habis itu di-raise saat add product. Saat orang ngeklik add product, kapan terjadinya? Saat orang ngeklik tombol ini, saat orang ngeklik tombol simpan. Saat orang ngeklik tombol simpan, maka dia akan membuat produk, membuat objek produk, kemudian meris event product created. Gitu. Ya. Nah, untuk biar bisa didengar, itu perlu ditambahi output. Ya, perlu ditambahi output. Tadi kan kalau mau mendengar dari luar harus ditambahi input. Nah, sekarang ditambahi output. Ini kok hilang output? Wah, ini kekat ini. Harusnya begini, output. Ya, warnanya merah. Paling kekat waktu nyoba-nyoba. Itu ya, jadi ditambah ini di dalam import, terus sama ditambah add output di variabel product created. Ya, dulu event emitter, output. Terus di product created ini ditandai sebagai output. Nah, begitu. Oke, kalau sudah kita siapkan penerimanya.
sampai tahap ini saat produknya dibuat sudah di broadcast ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana menyiapkan root agar menerima event ini. Ya. Karena ini sebuah event yang dia ada di komponen, itu bisa dianggap seperti event yang ada di text box, di event yang ada di button begitu. Itu kan juga komponen sebenarnya. Makanya kita tinggal menambahkan semacam event binding lagi. Ya, event binding buatan sendiri yang istilahnya adalah custom event binding. Ya, jadi kita tambahkan saat penggunaannya ada event begini, product created, dimasukkan ke product added. Jadi saat ada product created itu memanggil product added. Kemudian pas event ini itu ada datanya dimasukkan ke dalam di sini, ke dalam variabel event begitu. Sama kan kayak ini on click, ini memanggil fungsi apa. Jadi saat ini terjadi event memanggil fungsi apa begitu. Saat ada produk tercreate, ini dari mana? Dari event yang ada di product form. Yang tadi kita sudah siapkan di sini. Nah, product created. Di sini akan memanggil fungsi product added. Nah, product added sendiri belum kita bikin. Ya, habis ini baru kita bikin. Ini dikopas. Ditaruh di saat pemakaian komponennya jadi app komponen HTML. Taruh sini. Nah, di situ. Ya, jadi sebenarnya konsepnya sama. Cuma untuk membuat ini menjadi event itu yang tadi kan baru. Konsepnya sama saja kayak ini sebuah button, ini sebuah iron button, ini ada event on click gitu ya. On click lagi dia ngapain? Dia melakukan fungsi tertentu. Nah, ini juga begitu. Product form ini mempunyai event product created. Saat ada product created, root ini kan juga komponen juga. Dia mengapain? Dia melakukan product added. Nah, makanya kita tinggal siapkan product added-nya. Ya, karena yang dikirim ini sudah objek ya, sudah objek produk model, maka dia bisa langsung di-push ke dalam array of product yang ada di product pun. Gitu. Jadi nggak perlu dimasukkan satu-satu kemudian di-create produk objeknya karena dia sudah objek produknya. Event ini any, jadi bisa apa saja. Any itu bisa apa saja tipe datanya. Ya. Karena kita tadi kirim bentuknya sudah objek produk, maka bisa langsung di-push ke dalam array yang ada di sini. Ya, kita copy, ditaruh di app komponen TS. Bawahnya produk pun aja ya. Nah, ditaruh di sini. Karena ini nanti memasukkan data ke sini, ya. Sementara data ini itu terpakai di produk komponen, di daftar produk tadi, maka secara langsung ini masuk, komponen yang ada di daftar komponen akan ikut nambah. Ya, karena link-linknya, binding-bindingnya tadi kan sudah otomatis semua gitu.
Ya, kita tinggal coba testing ya, isikan datanya. Mana tadi? Ini 9. Harganya misalkan 2 juta. URL-nya tadi namanya Redmi 9 JPG. Ya, kasih diskon yang banyak. Terus disimpan. Nah, ini ada created di sini. Add product tadi. Ya, tulisan ini ada semacam debugging konsul ya tadi. Terus produknya sudah muncul di sini. Dia masuk, ditangkap ke sama rootnya, diambil datanya, dimasukkan ke array. Karena ini pakai otomatis nanti akan tampil di sini sebagai data baru nomor 6 ya. Nah, itu dia Redmi 9. Ya, jadi otomatisasi di Angular ini cukup simpel sedikit sebenarnya, untuk codingnya sedikit. Bayangkan hanya dengan bikin ya fungsi-fungsi saja langsung bisa tampilannya ikut terupdate begini ya. Cuma memang ini sesuatu yang baru ya, konsepnya cukup baru, jadi mungkin belum terbiasa. Nah, di ke depan cukup banyak bentuk-bentuk konsep-konsep baru semacam ini. Ya, harus siap untuk belajar. Di Angular, bukan Angular, React. React nanti beda lagi konsepnya. Di React beda lagi. Nah, ini konsep di Angular begitu, nanti di React beda lagi. Jadi harus biasa. Kalau framework 7 kan masih konsep biasa ya. Konsep-konsep HTML dan JavaScript biasa gitu. Untuk ini sudah mulai beda. Ya, ini sudah berhasil di materi yang kita pelajari, sudah hampir selesai. Kita sudah berhasil membuat komponen yang saling berinteraksi. Ya, di sini mengupdate data di root lewat eventnya ditangkap oleh rootnya mengupdate data. Terus karena dia mengupdate data produk, secara otomatis diambil sama komponen yang lain, yaitu produk komponen kemudian menampilkan datanya begitu. Ini dulu, silahkan kalau ada yang kesulitan atau ada error. Yang sudah bisa lanjut dulu, tapi ini nggak ada di slide ya. Ini baru saya tambahkan. Coba baca-baca saja di sini. Ionic Framework ini untuk membuat alert. Jadi yang tadi kan sepi sekali gitu ya. Ini belum saya upload. Sepi sekali, nggak kelihatan ada sukses atau apa. Nah, salah satunya kan biasanya kita pakai alert. Nah, itu bisa pakai dokumen yang di situ. Alertnya bermacam-macam. Kita bisa bikin bentuk alert yang ada tombolnya, ada isiannya, dan sebagainya. Nah, caranya ada di situ. Kita coba di sini nanti menambahkan alert untuk ini, selamat. Produk telah ditambahkan gitu. Jadi fungsinya ini, untuk fungsi alertnya disiapkan, kemudian dipanggilnya saat selesai add product. This.present alert, ini nama fungsinya present alert. Nah, ini juga bisa diganti, ini nama sendiri kok. Cuma saya kopas juga dari slide yang ada di sini tadi. Ini di copy aja ya. Sudah saya copy tadi di chat. Sudah. Ini. Sebelum masuk alert, silahkan kalau ada yang kesulitan, yang nggak jalan add-nya. Gitu.
Misi, Pak. Ya. Saya ingin bertanya, Hmm. untuk yang di browser, kalau misalnya saya reload gitu, datanya hilang lagi, itu memang seperti itu atau? Iya, karena kan memang Oh, ini cuma di memori masih ya belum di database. Jadi reload lagi nggak ya masuk kembali ke yang ini array-nya lagi. gitu, Pak? Array-nya kan nanti waktu reload dia balik lagi dari awal lagi. Kalau misalkan ada di refresh gitu ya, dia balik lagi ke sini. Oke, baik Pak, terima kasih. Iya, oke. Oh, saya tak capture sekalian dulu. Silahkan ya kalau ada yang kesulitan, saya capture sebentar. Misi Pak punya saya nggak jalan, Pak. Oke, saya tak simpan sekalian. Oh ya Pak, saya juga mau tanya Pak. Hmm. Apakah jadi kan katanya Bapaknya tadi kalau kita mau nambah produk kita harus ada produknya dulu kan, foto produknya dulu kan ya Pak ya? Karena Nah itu disiapkan tadi. apakah apa ya? Yang fotonya ini waktu keluar itu ngambilnya dari namanya atau dari URL-nya ya? Saya tadi lupa soalnya. URL-nya URL-nya .jpg ya. itu. Kasih Pak. Nama filenya iya. Coba tadi yang sharing silahkan. Ya punya saya Pak, buttonnya nggak jalan ya. Tadi Ya. Pak, Ya. Oke. Nah itu masuk itu, bukan ya? Yang terpaling bawah tadi bukan ya? Nggak ada Pak. Kamu berapa? 3 tetap. Oh tetap 3 ya. Oke. Errornya apa? Bisa dilihat konsolnya sekali. Nggak ada error sih Pak. Kayak nggak kebaca gitu datanya. Jadi saya sempat ketinggalan sih Pak. On kliknya sudah ini belum? On kliknya di product form, add product sudah. Oke. Add produknya konsolnya pun nggak keluar ya? Iya nggak keluar Pak. Coba diklik lagi atas. Nah, diklik buttonnya, diam saja gitu ya. Ya, sudah. Itu ada error itu. Nah, itu error. Produk, salah tulis tuh. Kamu product itu. Ada yang keliru tulis. Produk. Oh, di mana ya? App itu loh, keliru kan? Nah, product add. Harusnya product add. Iya. Nulisnya di mana itu tadi? Di ini. App komponen HTML. App komponen HTML. Nah, itu dia. Oh iya. Saya coba lagi Pak. Oke. Pak, ini saya nggak muncul Pak. Iya. Apanya? Silakan gantian.
Fernanda. Oh, bagus juga ya, gelap ini. Terus mana add-nya? Ya, form nggak ditambahkan. Di app komponen HTML sudah ditambahkan dah. Oh iya ya, yang tadi yang saya share tadi nggak ada show more-nya ya. Show more-nya saya nggak ngerjakan, nggak apa-apa. Iya Pak, summernya itu harus tambah lagi sendiri ya Pak di modelnya. Iya, lupa. Saya kemarin nggak ngerjakan yang itu. Buat PR tok itu. Jadi hilang lagi deh. Nggak apa-apa deh. Ini yang apa ini? Belum ditambahkan di ininya, produk komponen HTML. Oh, ini juga belum itu. Declaration-nya belum. Product form komponen. Nah, taruh di habisnya cegah COVID itu. Cegah COVID bawah di declaration row 20. Row 20. Baris 20. Nah, produk form komponen. Sip. Terus di app komponen HTML sudah ditambahkan ya objeknya, app komponen. Nah, oke, sudah. Sip. Coba lagi. Tadi nggak tampil karena belum di declaration tadi, Wani. Yuk dicoba lagi jalankan. Sudah tampil belum? Ini sharingnya. Nah, sip. Itu tak ada. Suaranya masih mute soalnya, nggak dengar. Siapa tadi? David ya? Iya, makasih Pak. Oke. David gimana, David? Sudah bisa jalan Pak. Sudah, mantap. Yang Oh, lain ya, saya- silakan. Halo. Iya, halo. Enggak, saya nggak mau muncul. Iya, iya. Di-share aja. Apa yang nggak mau tadi? Dia created, tapi nggak mau apa namanya? Nggak mau muncul di bawahnya. Terus? Simpan. Created di Nggak mau bawah. muncul. Mau muncul. Berarti yang nangkepnya sudah ya di app kompon. HTML-nya coba. Yang mana Pak? Di HTML, app komponen HTML. App komponen HTML. Nah, itu produk create sudah ya, produk edit sudah. Coba di fungsi itunya product form.component ts sudah di emit belum? Emit sudah, output emitter sudah, produk emit sudah. Berarti tinggal ditangkap sama dimasukkan tab array, masuk ke app komponen ts. Masuk mana Pak? App komponen ts. Nah, itu. Ini kan harusnya masuk ke sini.
produk pun sudah di push event, sudah ya harusnya ya. Coba deh kamu debug di sini, di produk edit ini coba didebug, kopas debug dari debug.log tadi, diambil dari produk komponen, produk form komponen TS. Mana Pak itu? Produk form komponen TS, diambil, dikopas saja. Buat ngetes apakah memang benar sampai situ. Konsol log gitu. Konsol log itu dikopas. Nah, itu kopas, copy, ditaruh di yang bagian tadi, bagian app komponen TS-nya. Nah, taruh di produk edit itu. Terus ini. Jangan created tapi edit itu coba. Gantian dulu biar nggak sama. Kenapa? Diganti edit gitu, log edit. Nah, biar nggak sama aja. Ya, udah gitu aja. Coba. Gambarnya nggak muncul dari internet ya. Oh, belum saya coba, cuma mungkin bisa. Tapi nggak muncul. Nah, itu add masuk. Sudah masuk tapi nggak muncul ya. Jangan-jangan ini kamu ngambilnya bukan dari ini, bukan dari yang di root datanya, Mas Ian. Untuk tampilannya. Mana untuk produk komponen TS. Produk komponen TS. Nah, itu kan masih ada produk di situ yo. Ini bawahmu itu. Ya, kamu masih pakai itu soalnya. Jadi yang dipakai yang produk itu inputnya dikasih S itu berarti. Kenapa? Yang row 22 itu kan produk. Itu kan harusnya menggantikan produk yang, nah di situ sudah nggak ada itu produk yang ada di komponen itu. Nah itu dihapus semua. Tadi kita sudah pindahkan ke bapaknya. Oh, bukan. 22 itu dipakai. 24 sampai 30 itu loh. Tadi harusnya dihapus sudah. Dihapus, Pak? Iya. Nah, itu dihapus. 22 itu products. Nah, ya ini ditambahin beberapa pun tetap pakai variabel yang di lokal. Dah, itu bisa itu. Tadi ada chat untuk internet ya. Nanti saya cek dulu ya. Kalau gambarnya internet mungkin harus, kalau internet atau apanya mungkin nanti dicek dulu. Loh, hilang semua Pak, nggak ada isinya malah. Hilang semua ya. Apa namanya? Salah. Mungkin belum ditambahkan waktu di app komponen TS, app komponen HTML, penggunaan produknya, app komponen HTML. Nah, di situ app produk itu ada parameternya. Saya taruh di chat. Cara buka chatnya. C, mana ya? Nah, app produknya itu ada parameternya, produk diisi dengan produk pun. Nah, itu sudah dikopas. Itu nanti yang di baris 12 itu. Baris 12. Makasih update Neko.
yang muncul. Sip. Tugasnya menghapus bagian yang mana? Menghapus bagian semua masing-masing produk ada tombol baru untuk hapus. Nanti habis ini ke situ. Ini pasti sudah bisa kok isi file. Bisa toh? Tambah, Pak. Mantap. Oke, sebelum masuk ke tugas ditambahi sedikit ya alert biar nggak terlalu sepi. Alertnya itu disiapkan, ditaruh di produk form komponen TS, nanti dipanggil di setelah di sini. Nah, setelah add product di alert, produk berhasil ditambahkan. Gitu. Nah, ini belum ada di slide. Saya kopaskan di chat dulu. Jadi diimport, nah di bagian atas tambahkan import ini. Ya, di bagian atas tambahkan import. Saya taruh di chat ya. Di atas dari di sini. Ya, importnya ditaruh di atas. Nah, terus yang tadi saya sudah pernah bilang bahwa untuk create bisa langsung ditaruh di constructor. Nah, itu dipakai di sini. Konstruktornya diganti dengan ini. Ya, konstruktornya replace saja dengan yang ini ya. Saya taruh di chat. Nah, ini konstruktor. Ditaruh di situ. Jadi kita punya namanya alert controller. Alert controller ini bisa digunakan untuk menampilkan alert. Nah, bentuk alertnya itu bermacam-macam. Tadi ada link buat dibaca-baca. Yang dicontohkan di sini. Yang dicontohkan di sini hanya bentuk ada OK-nya, buttonnya, ada header-nya, sama ada tulisannya. Nah, ini juga bisa dipakai apa namanya CSS yang lain, jadi bentuknya, warnanya dan sebagainya bisa dimodifikasi sendiri. Ini di copy, ditaruh di suatu tempat di situ biar nanti bisa dipanggil. Ya, jadi ditaruh mungkin di sini ya, produk. Saya taruh di chat. Terus saat selesai habis add, di bagian akhirnya add dipanggil itu untuk fungsi alertnya. Ya, di add product dipanggil this.present alert. Nah, saya kopas juga di chat. Begitu. Terus dicoba, saya coba dulu ya. Ini di refresh. Apa tadi? Redmi 9. Ngawur aja. Redmi 9 JPG. Simpan. Loh, nggak jalan alert saya. Belum simpan. Udah di sini sih ternyata belum disimpan. Disimpan dulu, nah baru dicoba lagi.
Oh, ini otomatis. Ini 9. Ini 9. Simpan. Nah, itu alatnya. Produk telah ditambahkan gitu. Ya, biar ada semacam konfirmasinya gitu. Ini hasilnya ya. Tambahan sedikit. Terus kita masuk ke latihan ya. Latihan yang dinilai. Ini saya tambahkan juga hint-nya. Jadi saya kopaskan di situ. Biar nggak terlalu abstrak gitu apa yang dibuat. Jadi pertama bikin tombol, ya nanti bikin tombol di produk untuk delete, kemudian bikin emitter. Jadi saat tombolnya ditekan, dia mempunyai fungsi yang dipanggil, di mana fungsi tadi dikasih parameter integer. Nah, begitu. Parameternya integer, di sisi produknya sudah begitu saja. Di sisi produknya sampai emit gitu ya. Kemudian di sisi rootnya, emit tadi diambil, kemudian dibaca dan dilakukan splice. Nah, ini splice itu gini, bisa untuk menyisipkan array. Nah, yang kita pakai nanti menghapus. Saya bukakan ya. Nah, ini. Yang kita pakai adalah menghapus di bagian tertentu dari array. Jadi caranya array.splice, nomor berapa yang dihapus, kemudian jumlahnya. Nomor berapa yang dihapus dari jumlahnya. Nah, ini diambil dari yang dikirimkan. Ya, ini tetap 1 karena yang dihapuskan cuma 1. Jadi ini diambil dari indeks atau event yang dikirimkan. Jadi di app komponen TS itu kan ada produk added ini ya. Ya, nanti di sini ada produk mungkin deleted atau removed itu. Delete-nya ada di sana misalnya. Produk removed. Event any. Any ini di sini dia sebagai integer saja. Ini sebagai integer saja. This dot product phone dot splice. Splice. Apa tadi? Splice ya. Nah, eventnya ini kan any. Any ini dia integer. Jadi ini bisa langsung diambil event integernya, koma 1 gitu. Product phone. Nah, ini sudah saya tambahkan hint-nya untuk di sisi komponen, untuk di sisi bapaknya. Sebelum kita juga harus mengisikan juga di HTML-nya. Nah, karena kita pakai produk ya, nanti event-nya ada di produk. Nanti kita bikin macam begini di produk. Saat ada event, sebut saja nanti
eventnya adalah product deleted. Ya, sebut saja namanya product deleted, maka tadi itu kita menghapus produknya, product removed. Ya, begini ya, removed apa removed tadi? Mana tadi ya? Ya, removed ya, product removed. Yang di sisi anaknya, tadi yang di sini saya siapkan tadi namanya ada product deleted. Begitu sampai bapaknya, nanti bapaknya akan memanggil fungsi product removed. Nah, bagaimana biar mendapatkan product deleted ini? Nah, kalian bikin emitternya tadi. Emitter yang di-raise saat klik tombol hapus. Nah, tombol hapusnya kan belum dibuat. Nah, tombol hapusnya silahkan dibuat di produk komponen, produk komponen PS sama HTML-nya sini. Misalkan ditaruh di sini. Ini sembarang sih, nggak ada ketentuannya. Taruh di sini juga nggak apa-apa. Ya, taruh di sini hapusnya juga nggak apa-apa. Button apa? Ion button ya. Ion button hapus. Ion button hapus gitu. Di sini saat klik kalian memanggil suatu fungsi misalkan. Ya. Suatu fungsi, misalkan nama fungsinya produk dihapus. Parameter. Nah, parameternya bisa ambil dari sini I. Produk dihapus I. Begitu. Dari bentuk tombolnya sekarang ya. Ini kalau diklik belum ngapa-ngapain, kita siapkan produk dihapus di sini. Produk komponen TS, di situ ada fungsi produk dihapus. Produk dihapus dengan parameter I. Di sini ngapain gitu ya. Ya, di sini ngapain kira-kira? Ini kan kayak saat add produk tadi. Di sini harusnya nanti membuat apa namanya? Membuat event yang bisa dibaca bapaknya gitu. Dengan objek yang dikirim adalah I. Ya, ini saya cek dulu deh I-nya betul sesuai gitu ya, pakai console.log I. Kalau dihapus ini harusnya muncul produk dihapus. Ini produk dihapus. Gini dulu ya.
Nah, ini 0. Ini 4 ya. Kayaknya sudah betul. Indeks dari array-nya. Ini 3. Betul ya kayaknya ya. Tinggal kalian paste emitter-nya. Begitu. Sudah cukup banyak itu ininya, hint-nya. Tinggal sedikit lagi sudah selesai. Oke, di ULS. ULS-nya sudah disiapkan Pak Indra kayaknya. Ini ya tugas hapus KPC. Kayaknya 1 hari sampai malam ini. Sudah ada yang submit. Keren. Oh, masih sampai besok. Oke, sudah selesai Pak. Itu ya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Ini tukangnya sudah mulai masuk rumah. Pasang IndiHome. Itu dulu. Kalau ada pertanyaan, ada kurang-kurang bisa lanjut di WA ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.